Bahas fenomena atau demam perburuan koin via aplikasi ini, kita sudah terhubung dengan Alphonse Tanuwijaya, pakar keamanan siber Vaksin.com. Selamat malam Mas Alphonse. Malam Anissa. Baik, Mas Alphonse, terkait dengan tayangan yang tadi yang sudah kita saksikan bersama bahwa pencarian koin jagat ini kan memang permainan yang menggunakan aplikasi begitu ya. Meskipun ini ada interaksi langsung di dunia nyata begitu, bagaimana kemudian Anda melihat fenomena ini Mas Alphonse? Ini merupakan bentuk lain dari Pokemon Go ya, malah lebih powerful ya. Kalau Pokemon Go kan game yang sangat adiktif dan hadiahnya itu adalah virtual. Hadiahnya itu adalah kita dapat monster yang berkembang atau monster baru atau apa. Nah, kalau ini adalah motivasi yang paling ujung, dapat duit langsung. Pokemon Go even nggak bisa dapat duit, kamu dapat monsternya keren aja bisa pamer, tapi kalau ngomong nggak bisa dapat uang. Nah jadi ini merupakan memang dilihat oleh pengembang aplikasi, mereka melihat celah ini lalu memanfaatkan. Sebenarnya Jagat ini merupakan aplikasi location sharing seperti kita sharing antar family yang ini dan mereka kesulitan mendapatkan user base-nya karena location sharing kan ada Google Maps, ada WhatsApp yang punya location sharing dan mereka sudah mapan. Nah, tetapi mereka mencari cara unik untuk mendapatkan user base-nya dan dengan cara treasure hunting ini gitu loh. Nah, treasure hunting atau berbuah harta karun. Nah Mas Alphonse, kalau dilihat dari celahnya begitu aplikator ini melihat celahnya, sebetulnya apa yang dikejar dari para aplikator ini, dari para pengembang ini, apa keuntungan bagi mereka Mas Alphonse? Kalau saya melihat ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai satu marketing breakthrough ya, terobosan pemasaran. Mengapa saya katakan begitu? Karena Anda lihat bahwa sekarang aplikasi Jagat ini user base-nya 5 juta. User base-nya 5 juta. Downloadernya, dan itu Indonesia aja 5 juta, bukan seluruh dunia. Nah, sebagai gambaran, kalau kamu ingin mendapatkan koin di Jagat ini, kamu install aplikasinya, kamu buka, kelihatan di petanya seperti Google Maps ada koin di sini di sini. Nah, kalau kamu tidak install aplikasi tambah namanya Super Jagat, kamu harus bayar 70.000 lagi per bulan ya. Nah, kamu hanya dapat di sini ada koin, tapi range-nya 1 kilometer. Kalau kamu install Super Jagat, kamu range-nya mungkin 100 meter, bisa lebih akurat lagi gitu. Nah, itu adalah model bisnis. Jadi nanti makin banyak user yang akan mendapatkan itu. Nah, nanti positifnya kita lihat, ada negatifnya saya setuju bahwa dari Jagat ini harus memperbaiki diri. Kenapa? Karena jangan merusak taman. Lalu mereka jangan ditanam atau apa. Mereka harus memperbaiki diri. Lalu bertanggung jawab kalau taman rusak secara nggak langsung karena ini. Kalian harus tanggung jawab dong, dibenerin dong gitu. Nah, tetapi dengan adanya user base ini, katakan contohnya, sekarang mereka ada 5 juta user base. Yang bayar Super Jagat cuma 2%, itu 100.000. Satu bulan itu 70.000 kali 100.000 itu 7 miliar. Mereka dapatkan uang dari ini dan bisa untuk dia sebarkan koinnya. Lalu apa gunanya 5 juta user ini? Misalkan ada mall baru buka atau ada kopi baru buka cabang gitu. Nah, mereka kerjasama gitu loh. Kita taruh 5 koin di mall ini, silakan datang. Mallnya langsung ramai. Tanpa perlu promosi di kopi kekinian langsung rame. Nah, kira-kira hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Ini terobosan marketing yang menarik, tetapi memang harus bertanggung jawab. Jadi jangan ini kerusakan seperti ini dibiarkan. Nah, betul sekali, perlu adanya tanggung jawab. Selain dari keuntungan juga yang akan didapatkan oleh pengguna begitu ya kalau bisa mendapatkan koin tersebut. Tapi ada tidak sih sebetulnya resiko yang tengah mengincar pengguna begitu ya? Seharusnya ini juga perlu kita ketahui menjadi bahan edukasi juga bagi masyarakat, Mas Alphonse. Ada 2 resiko. Resiko pertama, resiko aplikasi. Resiko kedua, resiko fisik yang seperti kita lihat yang sekarang. Resiko fisiknya ya kerusakan infrastruktur, kemudian bahayanya jika nanti berkelahi karena mendapatkan satu koin lalu ada gesekan berebut koin dan hal lain, itu resiko di lapangan. Lalu resiko cybernya apa? Kita install aplikasi Jagat ini, kita perlu menyadari bahwa kita memberikan hak kepada aplikasi ini. Haknya apa? Hak
akses lokasi kamu, jadi location 24 jam. Jadi aplikasi ini tahu kamu di mana aja selama 24 jam. Jadi even mungkin dia lebih tahu saya di mana daripada istri saya. Kenapa? Karena 24 jam saya bawa handphone saya dan saya aktivasi. Itu yang perlu disadari. Satu, yang kedua, kita memberikan akses foto, kamera. Ketiga, kita memberikan akses kontak. Nah, akses kontak ini cukup berbahaya. Mengapa? Karena Jakati kan memberikan, kalau kamu jadi super jagat, lalu kamu berusaha mempromosikan ke konten-konten media sosial kamu. Nah, itu dilakukan kenapa? Karena mendapat poin kalau kita share ke media sosial. Nah, ketika kita share dan itu menjadi teman kita, padahal teman di media sosial kan belum tentu teman dekat. Lalu kita share lokasi kita di jagat. Nah, itu berpotensi untuk dieksploitasi. Jadi kira-kira itu resikonya. Oke, jadi sebetulnya bagaimana nih kemudian masyarakat yang tidak ingin terkena dampak-dampaknya seperti itu harus seperti apa, dan kemudian juga dari pemerintah sendiri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Mas Alphonse? Pemerintah, saya lihat Komdigi sudah berusaha berkomunikasi dengan pengembang jagat. Dan kita perlu belajar juga. Kita harus jujur bahwa ini mereka cukup kreatif, bisa tahu. Dan uniknya apa? Lucunya, pengembangnya ada di Singapura, bukan di Indonesia. Jadi kita kalah langkah, kalah kreatif gitu. Kita kalah menggali. Jadi orang luar yang berhasil menggali lalu jadikan Indonesia market. Jadi pelajarilah itu dan berkembanglah gitu loh. Itu yang pertama. Lalu pihak kepolisian juga nanti dari Komdigi ini yang paling berwenang, karena Komdigi kalau bilang kamu nggak pantas, kamu menimbulkan kekacauan, menimbulkan kerusakan, lalu kita nggak mau kamu di sini, kita blokir, mereka selesai. Jadi 5 juta user base itu udah nggak digunakan, mereka di Indonesia nggak bisa operasi gitu loh. Tapi kalau Komdigi kasih, lalu wajibkan, syaratnya apa? Kamu harus koordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan Satpol, pemilik lokasi, misalnya GBK, atau dengan kepolisian. Tiap kali mau mengadakan event, laporan dulu dong, supaya bisa dijaga. Lalu udah selesai, kamu beresin dong. Ada yang kerusakan, kamu benerin gitu. Bayangkan kayak seperti orang Jepang habis nonton bola, kita kagum kan, mereka beresin sampahnya. Nah, kira-kira kalau jagat bisa seperti itu, orang akan simpati. Kalau sekarang semua antipati, semua kalau bisa kamu disingkirkan aja tuh, bikin kacau gitu loh. Nah, itu yang saya pikir perlu menjadi evaluasi. Oke, baik. Tentu karena banyaknya laporan juga ya saat ini di mana kerusakan publik di mana-mana akibat permainan dari aplikasi ini, karena memang orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, dan kemudian ini akan menjadi bahan evaluasi juga, catatan bagi pemerintah. Terima kasih kalau begitu atas waktu dan juga informasinya, Mas Alphonse Tanuwijaya, pakar keamanan siber Vaksinkom. Selamat malam dan salam sehat selalu.